Halo semua, salam sehat, bahagia, dan sejahtera buat kita semua. Oke, kembali lagi bersama aku Imratin Karimah. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai alasan mengapa sih kita harus memisahkan sampah atau mengapa sih kita harus memilah sampah itu. Oke, langsung saja ya kita mulai pembahasannya. Nah, perlu teman-teman ketahui nih bahwa zaman sekarang saat kita pergi misal ke sekolah, ke rumah sakit, ataupun ke kampus, ataupun tempat umum lainnya deh, kita pasti akan menjumpai tempat sampah yang terpisah. Ada yang dikelompokkan menjadi sampah organik dan organik. Terus ada juga yang dikelompokkan menjadi sampah jenis plastik, kertas, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya teman-teman tahu nggak sih mengapa harus memisahkan sampah? Jadi teman-teman ternyata ada alasan penting tuh di balik semuanya. Oke, langsung saja ya kita bahas satu persatu. Alasan yang pertama tuh memudahkan proses daur ulang. Oke, teman-teman pastinya tahu dong kalau sampah itu tidak akan menjadi sampah dan mengotori lingkungan jika kita mengelolanya dengan baik, ya kan? Bagaimana caranya? Ya, tentunya dengan cara daur ulang. Nah, ada beberapa jenis sampah seperti botol, plastik, kaleng, dan lain-lain yang dapat kita sulap menjadi barang berguna. Misalnya nih, plastik bekas kemasan bisa kita sulap menjadi tas belanja. Terus kaleng bekas bisa kita sulap menjadi pot bunga. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa untuk bisa didaur ulang, sebelumnya kita harus memisahkan sampah terlebih dahulu. Dan tentunya kita juga harus mengumpulkan sampah di bank sampah atau tempat pembuangan sampah sekitar. Jangan asal membuang di sungai, di selokan. Itu sangat perbuatan kejam ya, maksudnya kejam terhadap lingkungan. Oke. Kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu menjaga kesehatan masyarakat. Teman-teman pernah dengar nggak sih istilah sampah B3? Udah pernah dengar belum? Oke, jadi teman-teman, selain ada sampah organik dan anorganik, ternyata terdapat juga sampah B3 loh. Apa sih B3 itu? Yaitu bahan berbahaya dan beracun. Ngeri juga teman-teman. Kira-kira apa saja sih contoh dari sampah B3? Yaitu bisa berupa sampah baterai, terus hairspray, minyak wangi, dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sampah B3 ini pada umumnya bersifat gampang terbakar, gampang meledak, beracun, dan lain-lain. Coba deh, bisa teman-teman bayangin nih, kalau semua sampah digabung, termasuk sampah B3 ini, tentunya lingkungan kita akan tercemar kan? Dan bisa jadi nih, rantai makanan kita bisa terpapar zat beracun yang akan membahayakan kesehatan kita. Ngeri juga. Makanya sampah B3 itu harus dipisahkan agar mendapat tindakan khusus. Oke, sekarang kita lanjut ke alasan yang ketiga. Mengapa sih harus memilah sampah? Yaitu mengurangi tumbukan sampah di laut. Nah, ini tuh yang banyak diperbincangkan di berita-berita. Teman-teman pernah berpikir nggak sih bahwa sampah yang tidak kita kelola dengan baik itu akan berakhir di mana? Ya, selain berakhir di tempat pembuangan sampah, ada juga yang berakhir di lautan. Miris sekali nih teman-teman. Bisa bayangkan bagaimana keadaan para ikan, para kehidupan mereka yang ada di laut. Itu sama saja kita perlahan membunuh mereka ya guys. Jangan sampai. Dan perlu teman-teman ketahui, mengutip dari Waste4Change, dalam 2 hari itu penduduk di Jakarta bisa menghasilkan gunungan sampah sebesar Candi Borobudur loh.
Miris sekali, ya Allah. Nah, makanya penting banget bagi kita untuk selalu memisahkan sampah sesuai jenisnya dan mengumpulkannya ke bank sampah untuk didaur ulang. Dengan adanya bank sampah ini, sampah-sampah anorganik itu tidak akan tercampur dengan sampah organik dan bahkan bisa kita uangkan, kita cuankan. Oke. Selanjutnya masuk ke poin keempat, yaitu meningkatkan kebersihan lingkungan. Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa kalau sampah organik itu lebih cepat terurai daripada sampah anorganik? Nah, coba deh teman-teman bayangin kalau sampah-sampah itu tidak kita pisahkan. Apa yang akan terjadi? Sampah anorganik yang tadinya bersih akan menjadi kotor. Padahal jika kita melakukan pemisahan pada sampah sesuai kelompoknya, itu kebersihan sampah anorganik akan terjaga loh. Dan hal ini tentunya juga akan memudahkan proses daur ulang. Dan alasan yang terakhir nih teman-teman, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman percaya nggak nih kalau memilah sampah juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali berbagai program bank sampah dari beberapa binaan berhasil membuktikan bahwa sampah bisa menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan. Wow, keren banget ya. Oh ya, seperti yang pernah aku baca nih. Contohnya ini kisah nyata ya teman-teman. Ada seorang siswa SD di Mamajang bernama Ahmad, itu dia rutin membantu ibunya mengumpulkan sampah-sampah bekas yang kemudian ia kumpulkan dan tabung di bank sampah binaan Unilever di dekat rumahnya. Dan berkat kebiasaannya ini, Ahmad tuh berhasil membantu orang tuanya membiayai kebutuhan sekolahnya sendiri, seperti membeli alat tulis, buku, sepatu, dan sebagainya. Terus ada juga cerita dari Bank Sampah Pelita Harapan di Makassar yang sudah memiliki 100 nasabah lebih dengan omset per bulannya itu rata-rata mencapai 8.000 dari mengumpulkan sampah saja. Wow. Gimana teman-teman? Keren kan? Sampah bisa kita uangkan dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Oke teman-teman, setelah mendengar dari apa yang aku bicarakan tadi, gimana teman-teman jadi tahu kan bahwa memisahkan sampah berdasarkan jenisnya dan mengumpulkannya di bank sampah itu tidak hanya membantu untuk melestarikan lingkungan, tapi juga bisa memberikan manfaat sosial. Oke, makanya dari sekarang, yuk kita harus mulai lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar kita. Karena kalau bukan kita sebagai generasi muda yang peduli, maka siapa lagi? Dan apa kabar Indonesia 20 tahun atau 30 tahun ke depan? Bisa dibayangkan kan gimana keadaan Indonesia? Miris sekali ya. Jadi ayo kita lakukan dengan hal-hal sederhana seperti mengelola sampah sesuai dengan jenisnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan. Saya Imraatin Karimah pamit undur diri. See you.